kesejahteraan. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, malam ini juga 10 terakhir di bulan Ramadan. Kalau Ramadan sebenarnya dari semuanya itu adalah malam yang penuh dengan ampunan. Tapi malam ampunan ini mohon maaf ya 10 Ramadan, bukan 10 Ramadan terakhir, semua dari awal, pertengahan, akhir. Maka kadang ada orang yang membagi Ramadan pertama itu rahmat, yang kedua ampunan, yang ketiga itkum minan nar, dibebaskan dari api neraka. Itu hadisnya dhaif. Tapi lebih-lebih di 10 terakhir ini Pak Bu, saya jenengan kencangkan sarung kita, banyak mendekatkan diri kepada Allah. Karena Rasulullah bersabda, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban. Masya Allah. Barang siapa yang menegakkan sholat pada malam Lailatul Qadar, ini 10 terakhir, dia menegakkan sholat itu, dia menghidupkan malamnya untuk meraih Lailatul Qadar, karena iman wahtisaban, mengharap balasan dari Allah. Iman, dia yakin akan janjinya Allah itu, wahtisaban, dan dia berharap mendapatkan itu, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Masya Allah, diampuni dosa-dosanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, berkaitan dengan Allah memberikan itu, ada hadis 3 yang senada ini. 1, barang siapa yang puasa, jadi puasa mulai dari hari 1 sampai hari terakhir, sama, karena iman dan mengharap ridho Allah, diampuni dosa-dosanya. Kedua, man qoma Ramadan, barang siapa yang qoma Ramadan, maksudnya qoma Ramadan artinya menghidupkan malamnya untuk sholat taraweh. Paginya dia puasa karena iman dan mengharap ridho Allah, diampuni dosanya. Malamnya dia sholat taraweh karena iman dan mengharap ridho Allah, diampuni dosanya. Masya Allah, hadirin. Terus 10 terakhir, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban, barang siapa yang menghidupkan malam 10 terakhir di bulan Ramadan, yakni Lailatul Qadar, karena iman dan mengharap ridho Allah, diampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Ini menunjukkan kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada umatnya. Sanjenengan ini banyak sekali kesalahannya, banyak sekali dosa. Makanya kalau orang ini ketemu dengan bulan Ramadan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, keluar dari bulan Ramadan dosanya masih menumpuk. Keluar Ramadan masih banyak kesalahan yang tidak diampuni oleh Allah, maka celaka, binasa. Dan rohima anfun, celaka, binasa, rugi. Siapa itu? Liman adrokar Ramadan, orang yang ketemu dengan bulan Ramadan. Dia ketemu dengan bulan Ramadan, dia masuk di bulan Ramadan, walam yukfarlah, tapi sampai keluar di bulan Ramadan tidak diampuni dosa-dosanya. Kenapa? Berarti 3 hadis tadi digabungkan. Karena dia tidak puasa. Na'udzubillah min dzalik. Yang saya katakan juga tadi, banyak ketika jenengan mungkin keluar orang sudah dengan nyantainya, nggak puasa, makan minum dengan bangganya, astagfirullah. Padahal dosa orang yang meninggalkan puasa itu berat dan besar. Kenapa tidak diampuni dosanya? Selain dia tidak puasa, malamnya dia tidak melaksanakan sholat taraweh. Kenapa dia tidak diampuni dosanya? 10 terakhir di bulan Ramadan dia tidak berusaha untuk meraih Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, untuk meraih Lailatul Qadar, menghidupkan 10 terakhir ini mohon maaf saya menyampaikan untuk evaluasi. Banyak ikhwan-ikhwan itu, atau mungkin ya muhasabah diri kita, sholat malam, qiyamul lail, ada yang di sini jam pinten?
Gak ada. Bebas. Ada yang ngadakan jam 1, ada yang ngatakan ngelaksanakan jam 2. Banyak ini yang jam 1 melakukan qiyamul lail jam 1 sampai jam 3. Padahal sudah disediakan sama panitia sahur, Pak. Mungkin dia sahur di situ, nggak usah pulang. Tapi kadang jam 3 pulang, sahurnya dibawa pulang. Subuh jam pinter 4:04 nih, 4:04. Jam 3 menuju ke 4:04 ini kan dawa, Pak. Malam sholat malam, terus akhirnya pulang sahur weteng wareg, hawa adem, Pak. Akhirnya apa? Ngantuk, turu. Sholat subuh nih bablas, salah, mohon maaf. Menghidupkan malam itu dibagi 3. Yang terbaik, jenengan menghidupkan malam terbaik itu adalah 10 terakhir ini iktikaf di masjid, gak pulang. Itu yang terbaik. Waduh, gak iso Ustaz, akhir kerjaan loh. Ini 10 terakhir gak bisa, boleh gak bisa. Maka yang kedua, jenengan menghidupkan malamnya dengan sholat isya berjamaah. Kemudian jenengan hidupkan malamnya sebagian jam 2, jam 3. Kemudian jenengan pulang subuh, nanti jenengan kembali ke masjid sholat berjamaah. Ini adalah yang kedua. Dan yang ketiga, yang paling rendah, menghidupkan malam itu jenengan sholat isya berjamaah disambung dengan sholat taraweh berjamaah sampai selesai. Kemudian subuhnya jenengan sholat berjamaah di masjid, maka pahalanya sama dengan orang ini menghidupkan sholat sepanjang malam. Karena Imam Syafi'i menyatakan dalam hadis, barang siapa yang sholat isya berjamaah di masjid, maka dia pahalanya seperti sholat separuh malam. Sholat isya berjamaah di masjid sama dengan separuh malam. Maka digabungkan untuk mendapatkan sholat sepanjang malam. Orang ini sholat isya-nya di masjid berjamaah dibarengi dengan sholat subuh berjamaah. Lah kalau orang ini mengejar yang sunnah, dia malam di masjid iktikaf, dia tadarrus, dia qiyamul lail, tapi subuhnya yang wajib ternyata ditinggalkan. Nah ini Pak, mohon maaf, diperhatikan, jangan ditinggalkan sholat subuhnya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang selanjutnya keistimewaan 10 terakhir di bulan Ramadan ini, malaikat-malaikat turun ke bumi. Masya Allah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan juga warruh, malaikat Jibril. Bukan hanya malaikat, Pak, malaikat Jibril turun biidni rabbihim, dengan izin Tuhannya, min kulli amr, mengatur semua urusan. Ada sahabat yang bertanya, berapa jumlahnya malaikat yang turun waktu Lailatul Qadar ini, Pak Bu? Maka dikatakan jumlahnya malaikat yang turun pada Lailatul Qadar itu adalah ka'adadil hasa. Jumlahnya sebanyak kerikil yang di muka bumi ini. Masya Allah. Jangan ngambil kerikil satu cawuk sampai ini wis piro iki, Pak. Kira-kira kerikil yang ada di muka bumi dengan jumlah umat manusia di muka bumi banyak mana, Pak? Banyak kerikil itu. Maka
Maka karena malaikat ini turun tergantung saya jenengan. Kalau saya ibaratkan gini, jenengan meraih Lailatul Qadar itu, semua orang yang berusaha menghidupkan Lailatul Qadar, insya Allah Allah karuniai, insya Allah Allah beri, insya Allah dia dapat. Karena apa? Malaikat itu turun. Lah bagaimana saya jenengan turunnya malaikat ini nyambut apa tidak? Kalau ibaratnya jenengan ini kok seumpama golek ikan Pak, jala ikan. Saya jenengan ini punya jala masing-masing berbeda. Semakin kuat, semakin yakin orang ini, maka jalanya semakin besar. Kalau jalanya semakin besar, wong ikannya yang turun itu segitu banyaknya, maka jenengan akan mendapatkan begitu banyak. Ada orang yang mungkin Pak jalai wis sesere iku sak digawe nyerok napa jenenge wajan niku lho Pak. Oleh ya oleh sakmono iku. Ada orang yang lebih kecil lagi, nggak punya seser, cuma sendok. Sendok itu ono loro Pak. Sendok teh sama sendok makan. Sak sendok makan dia berusaha segitu, dia akan dapat segitu. Masya Allah, jangan sia-siakan malah. Makanya malaikat turun, Masya Allah Bapak Ibu. Turunnya malaikat ini buah rahmat. Bagaimana saya jenengan untuk menyambut kedatangan malaikat ini? Dengan apa? Banyak berdoa, banyak berzikir, banyak bertafakkur, baca Al-Quran itu tadi. Minta kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu dibaca zikir terus kayak demikian. Jangan lupa juga Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Juga minta Allahumma a'tik riqabana minan nar. Ya Allah, hapus daftar namaku dari penduduk neraka. Hapus nama orang tuaku dari nama penduduk neraka. Bapak ibuku, istri, anak, keturunanku. Loh, Masya Allah. Malaikat turun buat keberkahan. Bagaimana saya jenengan menyambutnya? Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dan tentunya masih banyak sekali keistimewaan 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Maka sekarang bagaimana kita mempersiapkan diri? Sudah ini malam 23, ada yang malam 24, masih ada. Kalau luput malam 21, luput malam 23, maka jangan tinggalkan 25. Lebih-lebih malam 27. Tapi saya katakan di awal tadi, tahun ini semua malam Ramadan adalah malam ganjil. Maka hidupkan itu. Seberapa besar ketaatan kita, maka seberapa itu pula yang akan kita dapat. Usaha saya jenengan semakin kuat, maka semakin banyak yang akan saya jenengan dapat. Saya ibaratkan jenengan 10 terakhir ini biasanya kecepatannya itu 70-80. Kalau sekarang 10 terakhir berapa Pak? Gak usah 100, gak usah 120, gaspol. Nah, mohon maaf, gaspol. Kenapa saya katakan gaspol? Karena saya lihat di sini, ono sing sepuh, ono sing setengah sepuh, ono sing enom. Iku ibaratnya nek kendaraan CC ini beda-beda Pak. Nek jenengan sing enom, sing kuat CC ini 250, sa 250 500 CC ini melayu satu juga kerasa Pak. Apa maneh nek jalan tol 150 200 bus. Lah nek jenengan wis sepuh CC ini 75. Lah kok jenengan geber melaju 100 km per jam. Ya napa Pak? Nah merotoli itu tadi. Maka di sini bagaimana semampu saya jenengan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, demikian pengantar buka bersama ini. Semoga saya jenengan Allah karuniai nikmat meraih Lailatul Qadar. Allahumma inna nas'aluka Lailatul Qadar. Allahumma rzuqna Lailatul Qadri. Allahumma rzuqna Lailatul Qadri. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada beliau Ustaz Usman Haji SPDI. Semoga ilmu